Pas kamera berubah, langsung jongkok gitu loh. Oke lah, kalau begitu kita juga akan langsung menyaksikan bersama-sama. Inilah dia game yang keempat pastinya. 2-1 skor sementara Royal Derby masih bersama dengan Warnet Emas. Oke, Wawa Cornet Ranger Emas. Ini bisa kita bilang boost high loss ya dengan meminimalisir pergerakan Dash dan bahkan L7 untuk men-trigger ultimate-nya. Ini agak sedikit possible kalau bukan karena flicker atau flame shoot-nya. Iya. Kita lihat bagaimana untuk cewek sini kembali ya. Cewek di sini selalu mendapatkan tantangan. 3 game berturut-turut lane dia nggak pernah sepi, selalu di cover oleh 2. Sedangkan teman-teman yang lain lebih memilih untuk mengcover sebenarnya main 3 dulu. Yang penting bagaimana caranya agar Sans bisa dapetin posisi, dapetin item biar cepat, agar bisa melakukan teamfight cepat juga. Oke, defisit yang diamankan oleh seorang Finn benar-benar membuat cewek terlalu birahi ke arah depan. Keyboy akhirnya datang untuk membantu. Tidak akan seorang diri kembali cewek di arah top lane. Yes. Dengan menggunakan Pakitonya dan bahkan dari seorang Sin yang selalu ditempel oleh seorang Calvin ya. Menuju ke arah atas atau tidak pertanyaannya dari Parsia. Masih sama-sama menunggu karena Albert sudah mendapatkan 1 Kramer yang harusnya membuat dirinya menjadi level keempat dan rotate lagi ke arah bawah. Oke, ini rotasi yang cukup menarik. Pengen dapetin Scarlet Lizard, mungkin tidak mau dapetin gold buff-nya, justru malah dikontes di sini. Albert, Alecto Final Blow-nya belum dikeluarkan. Mana Alecto Final Blow-nya? Tidak perlu tampaknya, karena hanya menggunakan 1 basic attack saja. R7 pun juga mencoba untuk nge-secure tadi dengan 1 flame shot-nya, tapi Albert yang berhasil dapetin point kill-nya. Oh, tertangkap bisa kita bilang Butes yang menggunakan seorang high loss. Kali ini sapinya di arah bottom lane sudah ditumbangin begitu saja, Om. Iya, dan dari Onyx Esports sendiri ya, ini dari bootsnya harus berhati-hati banget sih, karena untuk di awal-awal ya memang itu adalah hero tank, tapi masih cukup tipis juga, terutama ketika penggunaan mananya sendiri sudah selesai, sudah habis. Dan akhirnya ini Sin harus berhati-hati karena dia sudah mulai ditarget. Ya, sudah mulai maju dan tampaknya masih ada flicker, tidak berhasil tertangkap dan masih bisa di-cover oleh Finn ya. Masih mencoba untuk langsung membersihkan kembali, balik kembali dan langsung recall dari seorang Sin. Mau recall atau enggak? Tidak tampaknya. Ini dia yang kita tahu ya, gold laner adalah player-player yang harus memanfaatkan lane-nya dengan sangat amat maksimal. Tidak boleh kehilangan gold ya, tapi ini agak sedikit beresiko karena Sin. Almost. Kalau kata Ranger Emas, almost is never enough. Karena sekarang darahnya hati-hati panah asmaranya. Oh, Sans tidak mengarahkan ke arah Sin dan berhasil pulang dengan selamat. Terlalu jauh. Oke. Terlalu jauh. Itu kalau dari di jarak panah itu nggak bakal nyampe, karena bisa kita bilang bahkan Clay yang tadinya untung dia dengan sabar nggak langsung buka Feather Strike aja. Kalau dia main buka-buka aja, itu malah dia yang bisa ditumbangin. Damage dari cewek sama seorang Sans itu pasti bakal bisa instant kill terhadap seorang Clay. Meanwhile, kita bakal lihat di arah top lane sana, Bang Sin udah nggak punya flicker, harusnya dipaksakan tapi terperangkap KPN bersama dengan Albert. Jika Gatot dikeluarkan dan Albert di depan sana, Alex Tobar dipotong begitu saja. Flicker masih bisa melewati satu buah jalan becek, Bung Red. Masih bisa untuk dihindari dengan flicker, tapi itu benar-benar gila sih. Symphony of Skill yang luar biasa dari RK Hoshi membuat dari ceweknya harus berpikir cepat. Karena benar-benar udah langsung diikat sama si Sin ya, kemudian Sleeping Eagle, and then langsung dipotong jalurnya dengan menggunakan Alecto Final Blow. Tapi ini membuat dari Benedetta-nya lagi-lagi Albert kebuka tapi di sana dengan menggunakan Mountain Shocker. Sleeping Eagle terlalu depan, tidak terkena stun dan masih bisa dihindari begitu saja Fines Karat. Dan bahkan langsung diamankan 1 poin kill tambahan. Clay tidak berhasil nge-trade kill-nya dan membuat anak-anak Argoshi harus retreat, cabut. Oh, hampir saja tadi cakar dari seorang Cecilian sebenarnya dapat, tapi Purify yang tepat membuat Sin masih bertahan. Tapi sayang sekali, Om Wawa. 1 kali tamparan bad impact, langsung menumbangkan seorang Finn di depan sana. Ya, dan jujur saja tadi itu pas banget dengan adanya Clock of Destiny yang sudah diselesaikan ya oleh Drian sendiri. Jadi secara timing, Clay juga berhasil untuk mendapatkan item dia, dan kali ini Albert akan jauh lebih sakit karena sudah ada War Axe. Oke, bukan hanya War Axe tapi dari seorang Albert kali ini bakal bisa saja memotong jalannya tim fight dari tim Onyx. Tapi di belakang cewek yang mau melakukan flanking. Bang Sin difokuskan untuk farming. Di depan sana saya mencoba untuk menggantung pergerakan, tapi Albert tapi dicolong. Retri kali ini terganggu dan bahkan Albert terjatuhkan kena hilang di depan sana. R7 Bus benar-benar mengganggu pergerakan di arah belakang dan bahkan membuat para pemain dari tim Anarki gak bisa mengcover. R7 tertahan, R7 hampir tumbang dan harus hilang. Oh my god, ini benar-benar momen yang justru
malah dibalikan oleh anak-anak Onyx ketika turtle-nya berhasil didapatkan oleh Suns. Dan tim fight-nya entah kenapa berkali-kali tadi di arah turtle-nya justru malah anak-anak RRQ-nya yang hilang satu persatu. Dimulai dari Alecto Final Blow seorang Albert dan bahkan dari seorang Pakito ya, benar-benar nyusahin banget sih. Ini bermodalkan jab, kemudian knockout strike, and then tiba-tiba ada tamparan apa kata Mas? Kalau si ini, Susong. Cecilian, Oh, tamparan keras. tamparan. Tamparan keras. Iya. Berarti back. Oke, dua Clock of Destiny, Sicilian dan juga Hylos. Dan juga ada Tough Boots-nya. Sedangkan DOD tampaknya menjadi sasaran utama untuk Suns sendiri di early-nya. Sin, kita bandingkan, sudah punya Berserker Ingat ternyata. gua tamparan sang mantan. Itu bukan? Salah mulu. Udahlah, langsung aja kalau gitu. Banyak sih lu julukannya. Nggak, itu kan apa yang keluar di mulutku, aku keluarkan saja. Aku pijak, tapi sampai sebelum aku pijak bakal pijak coba bakal. dipaksa dengan saya Krieger. Keyboy masih coba bertahan, flicker Mountain Choker, Trian saingan claw-nya, PTP ke arah belakang, terlalu my sakit tapi God. cewek memotong, lihat jab dan juga uppercut, dua hilang Pokornet. Oh my lord, ini benar-benar Pakito di side lane dengan menggunakan killing spree. Ngeri banget. Dan gold lane, yes, damage-nya benar-benar menyakitkan. Lihat bad impact-nya. Dan bahkan membuat Sin dan juga Clay-nya sekarang ada cewek. Lihat jab, nomor pada flicker bahkan. Dan langsung mengincar ke arah belakangnya. Cewek cukup berani dan langsung dapetin 1 poin kill tambahan. Sin yang menjadi sasaran dan harus di-shutdown begitu aja, Walai. Bang Sin yang mahal di arah top lane sana menuju ke arah tengah, niatnya dapetin gold tapi malah terperangkap di dalam zona nyaman. Tapi di sisi lain, Mosek, deng, mencoba untuk beradu kembali di sini. Harusnya bisa untuk langsung di retry karena agak sedikit jauh juga tadi. At least mencoba dari R7 untuk dapetin turtle dengan menggunakan flame shot. Tapi di sini saking eagle-nya cewek tidak ada flicker, dihajar dan gak mungkin survive harusnya. Diamankan langsung oleh tuan muda Albert. Oke, pertahanan terakhir ini udah nggak bisa apa-apa lagi. Lebih baik dia menyerang. Setidaknya ada perlawanan, tidak dengan pasrah ditumbangkan. Tapi dia ada bottom lane. Wah. Red akan menjadi pilihan. Onyx Esports, mereka tidak ada yang menjaga. Sansa juga Keyboy. Ini kalau di dive asal-asalan Liga cukup serta berbahaya. Ada Albert dan bahkan Albert lebih sabar menunggu. Rian, Albert melihat Rian tapi damage dari seorang Rian. Tamparan keras dari seorang Albert untuk menyadarkan jangan kau dekat-dekat. Saya sudah mandi. Yes. Benar-benar langsung dipukul mundur dengan menggunakan 1 bad impact-nya. Itu kalau stun-nya kena sih bisa bahaya ini. Albert benar-benar tipis banget. Dan bahkan kita lihat juga dari Keyboy-nya. Wow. Tas dilakukan di sana. Masih belum maju ke arah depan, hanya sedikit membuka visionnya. Keyboy cukup berani mau nge-stun kayaknya tadi, tapi belum cukup. Dan bahkan langsung di-cancel begitu aja oleh seorang Clay-nya dari Ferrer Strike ya, tidak mau langsung ke arah seorang Suns barusan. Bahkan kita bisa bilang kembali ini para pemain dari tim RRQ Hoshi. Mereka mencoba untuk mempertahankan, untungnya ada different high ground mechanism yang bisa dilihat. Boots tertidur dan jangan lupa untuk ada Albert di depan sana, masuk ke dalam kandang. Knockout strike keluarkan. Alecto masih sempat untuk clearing minion dan bahkan Sansia mengganti perbedaan dari R7, gak bisa maju lebih lanjut lagi dan pada sakit slow. Patipe hantaman kali ini harus membuat seorang Clay tersadar. Tamparan keras untuk seorang Clay, tapi di sisi lain masih dapat seorang SS dari seorang Suns membuat Onyx Esports masih harus bertahan dengan 2 sama trade kill. Ini benar-benar gila, men. Draft dari anak-anak ini Onyx Esports benar-benar kayak oke, Singing Claw, and then bad impact, and then ditambah lagi dengan menggunakan knockout strike dari ceweknya. Instan. Yes, ini masih menit 9. Itu yang aku bilang. Ya kalau udah banyak gimana nggak hancur. Game tadi gak ada trade kill. Nah, karena mereka selalu melakukan trade kill. Kalau trade killnya berhasil dilakukan, ini bakal bermain dengan imbang tentunya, Opung. Yes, dan juga bagaimana item dengan Clock of Destiny dan juga Lightning Time Plus ada Holy Crystal yang baru saja diselesaikan oleh Cecilian. Ini sakit banget dan juga cepat banget. Oh, gue menit 9 kayak baru dapet COD, kalau enggak dapat Lightning Trident. Sepaket 2 ya. Ini udah ada Holy Crystal nih Borussia ya. Berapa kilo sih? 3-4 assist. Master, bro.
Orang master doang. Buset, lebih rendah lagi dong. Oke, back to the game. Sudah langsung dibuka saja dengan menggunakan Mountain Shocker. Semua visionnya posisi dari anak-anak Arek Hoshi. Dan bahkan sudah mulai di kontes juga Lord. Lihat R7-nya sekarat. Padahal dia XP laner. Dan langsung dihilangkan begitu saja. Dan langsung dibuka. Dan bahkan ceweknya lagi-lagi nge-flank ke arah belakang. Bang Sin-nya yang langsung ditumpaskan. Tamparan keras oleh Drian. Finish karat. Mencoba untuk maju lagi ke arah depan. Dan bahkan Keyboy ini membuat dari Sansia bisa bebas dapetin Lord yang terhormat. Ini tertampar, kita bisa bilang. Dua hilang ditampar begitu saja. Albert masih coba untuk bertahan. Tuan muda Albert harus bolak-balik ke arah atas dan juga bawah untuk mencoba untuk mempertahankan. Tapi bad impact-nya Opung. Bad impact-nya nggak bisa ditahan. Yes, sekali damage saja itu yang tipis-tipis langsung separuh HP hilang Ranger Mas. Hati-hati Albert. Buat dia ke depan masih ada untungnya saja. Eye for an eye yang menyelamatkan dirinya ke arah belakang. Lord masih berjalan di arah top lane-nya. Hati-hati, satu Sengun Claw plus bad impact akan membawamu ke kematian. Dan bahkan Drian-nya masih bisa di-heal, di-cover dengan baik. Sansa juga sekarat masih bersama seorang Keyboy. Masih bisa untuk nge-regen darahnya. Dan bahkan di arah tengahnya udah mulai sekarat. Sudah mulai dikeluarkan juga ultimate di arah top lane oleh Albert-nya. Masih bisa dibersihkan untuk Lord. Dan bahkan masih bisa di-defend RRQ Hoshi. Nggak mau memberikan satu turret pun dengan mudahnya. Oke, tapi dan kita lihat. Nah, sengaja nggak ngomong biar denger dulu. RRQ jaya. Gitu. Imut banget sih. Mirip kak? Nggak. RRQ jaya. Waduh, laki banget. Itu Popeus ya. Oke, Opung Wawa. Iya. Ini bisa kita bilang RRQ Hoshi berada di posisi yang kurang cukup baik kali ini. Ya, dan mereka harus berhati-hati jangan sampai membuat inisiasi yang tidak terlalu penting karena damage-nya Onyx Esports lagi pegang sekarang. Lihat bagaimana sekali ketarik dengan Sanguine Claw. Lihat Rian. Yes. Lihat Rian Opung. Wow, dia dapat purple buff. Purple buff juga. Itu udah berarti bahwa dia bisa terus-terusan untuk menggunakan bad impact-nya. Oke, ternyata tapi kali ini di tengah hanya untuk mendapatkan satu buah turret yang mahal. Jadi short skill yang dikeluarkan itu cukup worth it untuk mendapatkan satu buah turret, tapi di posisi RRQ Hoshi di menit yang ke-12 makin dibawa ke late game, makin terlalu sakit Rian. Dan ini Albert benar-benar bisa harus menangkap dia karena spin play itu kalau menangkap ke arah belakang itu bakal menjadi bencana Bung Koren. Bisa kehilangan duluan sebelum tertangkap. Ini benar-benar pertandingan yang kerat sih. Ini kedua tim benar-benar melakukan. Waduh. Dan bahkan dari harus ini menuju ke Athena ya dari si Clean ya. Tinggal berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat momen marksman itu terjadi. Karena cewek di arah top lane mau dikejar atau enggak. Masih ada flicker, masih bisa cabut ke arah belakang. Membuat dari seorang ceweknya make a moment sedikit aja. Gak berhasil untuk memberikan atau tekanan ke arah tengah tadi. R7-nya juga gak mau di-commit. Dan bahkan harusnya sih ini dari anak-anak Onyx masih menunggu untuk Lord yang akan muncul di 1 menit ke depan. Ya, dan satu lagi dari RRQ Hoshi, mereka tidak punya hero yang tebel banget untuk bisa menangani Sanguine Claw. Yes, ini harus berhati-hati cewek. Nggak boleh terlalu maju karena Flicker sudah ada informasi karena sudah dikeluarkan begitu saja. R7 belum menggunakan ultimate-nya, masih mencoba untuk men-shocker dan bahkan terjadi begitu aja langsung dilakukan strike dan tidak berhasil untuk Flicker karena belakang. Tapi Sin-nya belum mau maju ke arah belakang dan bahkan masih mencoba untuk mencicil aja, mengharas saja terlalu maju ke arah depan. Di stun dan masih ada Flicker. Untung saja Flickernya membuat dirinya selamat, tidak berhasil terculik oleh anak-anak Onyx Esports dan bahkan Finn-nya belum mau membuka dengan menggunakan Searching Eagle. Oke, Boots berada di garis depan. Sin kali ini damage-nya terlalu sakit, nggak bisa dibendung bahkan dari cewek sekalipun. Dia jangan sampai terperangkap. Lihat dari seorang Rian, Bad Fist sudah dinyalakan. Bad impact-nya bahkan kali ini Bad Fist-nya sudah tertutup kembali. Clear minion yang dilakukan dengan purple buff sungguh-sungguh mudah. Wah, ini benar-benar match yang semakin late game kedua tim sama-sama punya hero late game yang menyusahkan sih. Tapi menurut gue ini Drian seperti kita tahu semakin banyak mananya atau semakin late game stacknya akan semakin menyakitkan untuk magic powernya. Dan bahkan Lord lihat nih ya kalau dia bad impact dan bahkan kita lihat lagi-lagi hanya bermodalkan beberapa skill saja dibuat mundur lagi Finn-nya. Sanguine Claw lihat tuh. Itu kalau ada bad impact kelar itu Kalpin. Masalahnya
Calvin udah pakai satu buah Purify Bung Kore. Dan kali ini ternyata Sun sedang bermusik. Musik! Lambada. Lock berhasil diamankan dan balik lagi. Satu orang yang menjadi masalah untuk tim Arakiosi. Drian. Iya. Opung, how to counter Drian dari Arakiosi sekarang ini? Sebenarnya flanking sih dari Arkehosi atau bahkan Albert harus rela ya untuk menembus ke sisi belakang karena itu terlalu bebas bang. Bad impact Sanguine Claw-nya terus-menerus bisa mengenai pemain dari Arkehosi dan plusnya dari strategi Onyx Esports sekarang. Hero dari Arkehosi adalah hero yang tipis. Sekali saja di combo otomatis tinggal dibersihkan oleh Suns. Lihat betapa beraninya anak-anak Onyx langsung maju dari arah bottom lane-nya, mencoba untuk membersihkan Latin Fana Blow. Sudah dikeluarkan ternyata di arah tengah hanya untuk membersihkan Lord dan minion-minionnya. Masih mencoba untuk menahan. Belum ada yang langsung masuk ke arah inhibitor turret di arah top lane ya, karena minion ternyata masih nyangkut itu di atas dengan satu gerobak ya. Mau dipaksakan team fight atau tidak pertanyaannya, karena tampaknya di sini menunggu harusnya itu dari satu wave minion dari arah top lane Ranger Bronze. Beda memang gameplaynya nih MPL Boss Single Down bakal coba dipaksa begitu saja cewek clear minion. Satu Wagler Starter dikeluarkan. Keyboy di depan memotong begitu saja membuat benteng. Ini bukan membuat apa-apa tapi membuat benteng supaya Arakiosi nggak bisa masuk ke belakang dan Drian bisa deal damage dengan maksimal. Dan mungkin lebih tepatnya juga untuk dapetin satu turretnya, ini turretnya hanya membuka satu ultimate dari Hylas ya, Glorious Pathway. Nggak boleh lu defend turret lu. Gua pengen dapetin super minion dan ini yang terjadi. Tidak ada lagi benteng pertahanan untuk sang raja. Yes, dan bukan hanya itu aja, goldnya langsung serisih di 10 ribuan. Dan ini membuat dari tim Onyx mereka pede banget ya, cewek. Dia seorang diri, dia pede untuk bisa nonjokin pemain dari Arkehosi karena hero dia Pakito ini tebel juga. Yes, dan real time win probability dengan 68%. Membuat Onyx berada di atas 50% dengan 17 menit. Makin lama Drian makin sakit. Apalagi kalau misalnya nanti Drian sudah punya immortality. Kalau dia pingin. Itu benar-benar tak terjangkau. Clay sekalipun, masalahnya dia buka Feather S3. Ditarik Sanguine Claw. Iya. Atau nggak, oke nggak ditarik Sanguine Claw, kita anggap. Tapi cewek lah. Dijotos cewek. Jotos cewek dan bahkan Boots lagi-lagi bakal menjadi salah satu ombak utama di depan dengan sebuah perlindungan. Bangsing damage diberikan terlalu sakit. Coba dipanggil. Ghost Master dikeluarkan. Flicker from Keyboy. Oh my god. Cewek bakal begitu saja pergerakan tapi R7 di depan sana tertangkap dan Fen. What are you doing? No offside. Sat masih mau lebih. Immortality. R7 tertangkap. Drian is coming. Tamparan sang mantan membuat seorang Drian harus memukul mundur Arakiosi. Lihat. Arakiosi gak ada yang bisa menahan Drian kejedot. Gak ada yang lihat benjol pengarnya. Wah, ini benar-benar surprise attack yang luar biasa dilakukan oleh anak-anak Onyx. Membuat dari Arakio harus sangat berhati-hati. Clay langsung berubah menjadi burung fairy di sana. Cabut lagi karena base-nya. Minion sudah mulai masuk dari atas. Lihat sekarang semuanya bahkan dari seorang Finnya yang harus tumbang. Base-nya sudah mulai terbuka bebas. Tapi R7 masih bisa flick ke belakang. Masih bisa menggunakan ultimate boots-nya. Membuka jalan untuk anak Onyx. Minion sudah mulai masuk. Betul-betul langsung fokus. Onyx Esports kayak dia do it. Dan yes. 3-1 untuk Onyx Esports. Wow, problematika yang berbeda-beda dari Araki, Karina, Onyx Esports udah ada satu buah Cecilian, data tak tercipta selama playoff untuk seorang Drian dan ini dia, ini playoff MPL season 8 Opung Wawa. Ya, ini sebenarnya Pakitonya juga sebenarnya ini salah satu sumber permasalahan.